Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika untuk mudah. Oke, kali ini kita akan melanjutkan latihan soal untuk menyiapkan kelas 12 supaya dapat bersaing di ajang UTBK dan ujian nasional. Ya, pada intinya mempunyai persiapan untuk menghadapi ujian-ujian tersebut. Oke, untuk selanjutnya perhatikan uraian dan bahasan untuk tiap soal yang akan ditampilkan pada video ini. Nah, latihan 5 soal fisika. Nah, saya percepat soalnya ya. Nomor 41. Nah, di sini ada gelombang transversal ya, meramat dengan persamaan Y sama dengan 0,2 sinus pi 50T plus X meter. Nah, ini soalnya adalah pilihan ganda variasi ya. Nah, option A 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 benar, 1, 3 benar, kemudian C-nya 2, 4 benar, D-nya 4 benar, kemudian option E-nya 1, 2, 3, dan 4 benar. Nah, ini biasanya soal-soal gelombang ini muncul seperti ini ya. Nah, selanjutnya trik untuk mengerjakan soal ini kalau bisa itu ya. Kita kerjakan dari nomor 4 dulu. Kita punya masalah 1, 2, 3, 4 ya. Nah, justru pembuat soal akan memberikan jawaban di nomor 4. Nah, kenapa? Karena begini. Kalau nomor 4 benar, nomor 3 benar, maka nomor 2 dan nomor 1 tidak usah diperiksa. Pasti benar kan? Karena jawabannya E. Oke? Nah, kalau lagi, kalau nomor 4 salah, nomor 3 benar, maka kita harus meriksa nomor 2. Kalau nomor 2 benar, berarti nomor 1 benar. Ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau begini misalkan, nomor 4 salah, nomor 3 benar, nomor 2 salah, berarti nomor 1 jelas benar. Karena jawabannya 1 dan 3. Oke, kalau nomor 4 benar, nomor 3 salah, nomor 2 juga salah, maka nomor 1 tetap berarti salah. Maka jawaban yang benar adalah D, gitu ya. Nah, itu tekniknya ya. Nah, sekarang di sini ada soal nih. Ada soal Y sama dengan 0,02 sinus pi kurung 50T plus X ya. Nah, untuk soal seperti ini kita kembalikan ke bentuk persamaan aslinya. Y sama dengan A sinus 2pi dalam kurung F kali T plus. Nah, di sini tuliskan kita ikuti aja plus X ya. X per lambda ya, betul. Nah, kemudian soal ini memberikan persamaan 0,02 sinus. Nah, sinus di situ akan ada pi saja, keluarkan aja langsung. Pi kurung 25 ya ditambah. Nah, kalau dikeluarkan duanya itu berarti tinggal X per 2. Udah, maka udah jelas panjang gelombang adalah 2 kan. Nah, udah jelas ya. Nah, jatuh. Nah, sekarang nomor 4 aja periksa. Karena tujuan saya untuk melatih kalian mengerjakan soal satu pilihan ganda seperti ini ya, variasi. Nah, ada fase. Fase itu rumusnya fase atau sepase ya. Ada sepase. Kalau sepase itu berarti 1, 2, 3, 4 sampai terusnya. Kalau beda fase berarti bedanya setengah, setengah bedanya ya. Setengah, satu setengah, tiga setengah, setengah, satu setengah, dua setengah, tiga setengah sampai seterusnya. Bedanya setengah-setengah itu beda fase. Kalau sefase 1, 2, 3, 4. Nah, kita punya rumus X per lambda kan. Nah, lambdanya di sini adalah 2. Ya. Jadi nanti lambdanya udah jelas di sini. Maka X per lambda sama dengan X per 2. Berarti jelas di sini lambdanya sama dengan 2 ya. Berarti di sini 50. 50 per 2 ya. Berarti ini 25 ya. Jadi fasenya 25. Berarti apa? Sepase. Ya. Kenapa? Karena tadi perjanjiannya sepase berarti 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Nah, bilangan-bilangan genap. Ya, seperti ini. Maka yang nomor 25 benar. Apa? Yang 25, yang nomor 4 benar. Sepase. Dua titik sepase. Kemudian, untuk mencari cepat terlambat, kalian boleh menggunakan yang ada variabel T. Variabel T kan berarti 50 ya. Tanpa dirubah dulu, 50.
variabel X berarti 1 kan. Ini hasilnya 50. Ah, saya nggak percaya nih. Ah, boleh pakai ini ya. Boleh pakai ini nih. Boleh pakai yang ini T ya, kelewat ya. T. Berarti gini. Boleh nih, sudah dirubah. Berarti 25 dibagi dengan setengah. Variabel T dibagi dengan variabel X. Nah, ini hasilnya adalah 50 ya. Oke, sama ya, 50 meter per second. Ya, juga sama 50 meter per. Jadi nomor nomor 4 benar, nomor 3 juga benar, nomor 2 pasti benar. Ini udah benar pasti ya. Nah, nomor 1 pasti benar. Lihat aja di sini 25 kan. Tuh, kan. Berarti nanti jawabannya adalah gitu ya. Paham nggak? Nah, mudah-mudahan kalian paham. Jadi kerjakan nomor 4 dulu. Nomor 4 dulu baru nyusul ke 3. Kalau 3 4 3 benar, berarti 1 2 3 4 benar. Oke. Itu ya soal untuk tipe pilihan ganda bervariasi ya. Ya lanjut ke soal berikutnya. Ya, percepat ya. Oke. Ini ceritanya begini. Ini ada peluru nih. Ini peluru ya. Ini peluru. Ya. Peluru itu masanya di sini 0,01 ya, 0,1 kilogram ya. Nah, kilogram. Ditembakkan ke arah sini dengan kecepatan v ya, v. Nah, ternyata setelah terkena peluru balok ini naik ya. Balok ini naik dari posisi awal. Nah, ini berarti H. Berapa? Di sini ternyata posisinya 20 cm ya. Nah, bagaimana caranya? Dari posisi sini, posisi 2, posisi 1, posisi 2, posisi 3. Nah, dari 2 ke 3 atau posisi 2 ke 3 itu gunakan energi. Nah, energi apa? Di sini berarti energi kinetik ya 2 sama dengan energi potensial 2 ya. Kenapa seperti ini? Nah, kan di sini hukum kekalahan energi mekanik. Energi mekanik 2 sama dengan energi mekanik 3 ya. Oke, atau dalam kurung aja dulu. Kadung udah nulisnya M2 sama dengan M3. Nah, di 2 itu tidak ada energi lain kecuali energi kinetik. Di 3 kecuali tidak ada energi lain kecuali energi potensial. Maka nanti EK2 sama dengan Fp2. Boleh digini, setengah M P kuadrat ya sama dengan M G ya H ya. Nah, M-nya coret ya. Nah, berarti di sini tinggal setengah P kuadrat sama dengan G kali H ya. Nah, kalau sudah tahu langsung aja ke sini. 2 kali G kali H ya. 2G. Oke, sorry. 2GH ya. Oke. Maka tinggal masukkan Pi akar dari 2 kalikan 10 kalikan 0,2 ya. Karena tingginya 20 cm kan. Oh, berarti 10 kali 0,2. 10 kali 0,02. 10 kali 0,2 itu 2. Kalikan 2. Nah, ini berarti kecepatannya adalah 2 meter per sekon. Ini artinya apa? Kecepatan balok dan peluru. Jadi nanti di sini V sama dengan 2 meter per sekon. Nah, setelah itu, setelah mendapatkan V, kita gunakan hukum kekalahan momentum ya. Hukum kekalahan momentum. Pakai ini ya. Berarti M peluru, V peluru ya sama dengan kena. Kenapa langsung sama dengan? Karena balok tidak ada kecepatannya. Ya, walaupun ditulis di sini itu tetap sama dengan 0 ya. Tinggal M peluru ditambah M balok ya kalikan V ya. Oke, gitu. Nah, ini tinggal masukkan nih M peluru di situ 0,1 ya. 0,1 kali V peluru karena yang ditanyakan V peluru berapa. Nah, ini di belakang 0,1 ditambah 1,9 kali kan. Nah, tadi 2 kan. Maka 0,1 Pi peluru sama dengan ini 2 kan. 2 kalikan 2 ya. 4 ya. Berarti Pi peluru itu 4 dibagi dengan 0,1. Kalau sudah bisa tidak usah lewat ini. Karena ini awas ini UTBK. UTBK harus kecepatan tinggi. Udah 4 dibagi 0,1 berarti 40 meter per sekon gitu ya. Nah, di sini ada rumus cepatnya. Pakai apa nih? Pakai ini. Ya. Pi peluru sama dengan ya. Pi peluru sama dengan M peluru dibagi M peluru Pi peluru ya. Sorry, bukan gitu.
Sorry. Bukan ini, salah ya. Nah, kalau misalkan mau ditanyakan kecepatan ini, kecepatan P2 ya. P2 berapa ya? Sorry. Saya ganti. Pi balok ya, pi balok yang ini berapa pi-nya? Berarti tinggal nah, M peluru, pi peluru ya, dalam kurung 1 ditambah E ya. Oke, dibagi dengan M peluru ditambah M baloknya. Tuh, ini rumus cepatnya. Nah, nanti pi ini bisa dicari berapa gitu ya. Boleh. Nah, untuk sementara kita pakai yang lambat-lambat aja dulu. Jadi 2 kali langkah ya. Ini jawabannya adalah B. Gitu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Saya percepat. Nah, ini. Di sini ada balok bermassa 3 kg ya. Balok bermassa 3 kg. Berapakah besar gaya norma yang dialami oleh balok bermassa 3 kg seperti pada gambarnya? Oke. Ini soalnya mudah ya. Tetapi walaupun mudah kita gambarkan dulu nih gaya beratnya. Ini berarti gaya beratnya. Nah, akibat adanya gaya berat, maka ada gaya norma ke atas. Ya. Norma. Nah, ditanyakan gaya norma. Ini soalnya soal UN nih. Maka gunakan sigma F Y. Kenapa Y? Karena dia bekerja pada sumu Y. Berarti arah ke atas 1 yaitu norma, arah ke bawah berarti min W. Ada W gaya berat nih. Kemudian F itu sama dengan 0. Kalau sudah bisa tidak perlu lewat ini. Tapi kalau misalkan ragu ya udah, maka F ditambah W ya. F-nya sendiri situ 14. Nah, W-nya sendiri AM kali G ya. Ini 14 ditambah. Nah, di situ 3 kg berarti 3 kali 10 ya. Berarti ini 30 tambah 14 ya. Berarti 44 Newton ya. Gampang ya. Ini tulisnya Newton aja karena di sini N Newton ya. Kalau nanti kalian ini Newton, ini Newton ya. Tapi ini normal ya. Newton ya. Oke, gitu. Jadi option yang benar adalah A gitu ya. Kerjakan dulu baru lihat option. Jangan lihat option baru kerjakan. Nanti kalau lihat option kalian akan nambah. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ya, saya percepat ya. Nah, di sini hukum Newton berlaku ya. Hukum Newton berlaku. Nah, di sini pertanyaannya sistem akan bergerak dengan percepatan berapa gitu. Ini kuadrat seharusnya. Nah, perhatikan nih, karena di sini licin, kemudian katrol hanya membelokkan, jadi gambar ini, ya, gambar ini bisa diganti, ya, bisa diganti seperti ini. Nah, itu ya. Ini hanya penipuan-penipuan biasa ya. Nah, ini M1 ya. Ini M2. Nah, ini licin ya. Ya. Licin. Nah, gaya di situ 6 ya. Nah, masanya kita buat kilogram. Nah, berarti ini M1 adalah 0,4 ya. Kemudian M2-nya M2 kita sebut 0,2 ya. Nah, berarti tinggal gunakan sigma F sama dengan M kali A ya. Maka di sini F ya. Ingat ya, sigma F sama dengan M total ya, M total kalikan A ya. Nah, karena di sini koefisien gaya gesekannya karena bidangnya licin, berarti gaya gesekannya jelas 0 ya. Maka langsung aja F sama dengan M total kalikan A ya. Nah, F-nya sendiri adalah 6, kemudian M totalnya itu 0,4 ditambah 0,2 ya. Kalikan dengan A ya. Berarti nanti jelas A sama dengan 6 dibagi dengan 0,6 ya. Oke, di situ berarti A-nya 10 meter per sekon kuadrat itu ya. Gampang kan untuk ini mah. Karena di sini katrol ini hanya penipu saja gitu. Padahal sama saja dengan ini gambarnya. Nah, itu penjelasan untuk soal nomor 44. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ya. Nah, di sini ada interferensi cahaya. Oke. Saya percepat ya. Nah, oke. Seberkah cahaya monokromatik? Monokromatik itu berarti cahaya mono itu bahkan satu
satu warna ya gitu. Contohnya merah saja, biru atau ya. Kalau sinar putih itu polikromatik. Ya. Lanjut. Di sini ada celah ganda. Ini percobaannya percobaan yang ya. Celah ganda kayak gini ya. Nih. Ini disinari cahaya. Nanti di sini ada gelombang baru difraksi lewatnya ya. Nah, di sini layar. Udah. Nanti ini terjadi interferensi pusat ya. Udah. Nah, ini panjang apa jarak layar adalah L, antara ini kita sebut D, ya. Panjang gelombang ini kita sebut lambda. Nah, ternyata terjadi interferensi maksimum order 3, itu artinya terang, ya. Terang. Misalkan balik ke atas, balik ke bawah ya. Gitu. Nah, ini jaraknya itu jaraknya 6 mm ya. Ini berarti D, ini berarti L, ini berarti P ya. Maka rumusnya ingat nih untuk maksimum ya atau interferensi maksimum itu tinggal P kecil ya kali D per L sama dengan K lambda ya. Untuk maksimum atau untuk minimumnya gini. Saya ingatkan aja. Berarti V kali D per L sama dengan dalam kurung K min setengah lambda ya. Nah, tetapi kita tidak pakai ini. Yang pakainya adalah ini. Nah, P-nya sendiri di sini adalah 6 mm ya. Berarti 6 kali 10 pangkat minus 3. Nah, D-nya di sini 0,4 ya. 0,4. Berarti 0,4 kali 10 pangkat min 3 per L-nya 1 ya. Nah, ini K-nya di sini tertulis orde atau level atau tingkat atau ketiga ya. Ini 3. Berarti 3 lambda. Oke. Nah, ini berarti bisa diganti nih. Jadi 6 kali 0,4 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 3 lambda. Nah, berarti ini 3 lambda ya kesini aja naik ya. Naik. Ini kan olet-oletan ya. 3 lambda sama dengan 6 kalikan 4 kali 10 pangkat min 7 ya. Oke, cara dengan ini. Nah, berarti lambdanya itu 2, ini 2 ya, kali 4, 8, 10 pangkat minus 7 meter. Ya. Ingat, 1 angstrom itu 10 pangkat minus 10. Berarti kalau dikemeterkan, ya, kalau dikemeterkan, berarti tinggal lambda sama dengan, ya, lambda sama dengan 8 kali 10 pangkat 3 ya atau saya tulis dulu ya 10 pangkat 10 ya meter ke angstrom itu berarti lambda sama dengan 8.000 angstrom gitu ya. Nah, ini jawabannya. Panjang gelombangnya bisa ditulis eh, 8 kali 10 pangkat minus 7 meter atau 8.000 angstrom. Nah, pertanyaannya ke angstrom, berarti jawabnya adalah B gitu ya. Nah, gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 46 ya. Nah, di sini ada 2 buah kawat sangat panjang diletakkan bersemberangan atau sejajar terpisah sejauh 15 cm. Nah, ini berarti gaya magnet persatuan panjang ya. Saya gambarkan ya. Ini misalkan anggap lurus ini kawat 1 ya. Kawat 1, yang ini kawat 2 ya. Nah, berarus listrik 6 ampere dan 9. Ini berarti 6 ya. Dan 9. Arahnya sama ya, 9 ampere. Ingat nih, kalau searah berarti tarik menarik, kalau berlawan arah berarti tolak menolak ya. Ingat ya sekali lagi, searah berarti tarik menarik, berlawanan arah berarti tolak menolak. Berarti di sini penghantar 1 dan penghantar 2 akan tarik menarik. Nah, berapa besarnya persatuan panjang dengan M sama dengan 2K kali I1I2 per A ya. Dan di mana K ya kali 10 pangkat minus 7, nah, kemudian kalikan 6 kalikan 9 dibagi jaraknya di sini 15 cm, awas buat meter 15 kali 10 pangkat minus 2 ya. Oke. Ntar nih.
Ini pertanyaannya beda nih. Sorry. Ini cara cara mencarinya. Kita dulu. Kita cara mencari gaya antar ini ya. Gaya antar pengantar ya. Saya salah komen nih. Nah, ini 15 bagikan ke 6 ya. 15 bagikan ke 6 berarti 0, sekian ya. Atau 2 kali 10 pangkat minus 7 kalikan 9 kalikan 6 10 pangkat 2 ya per 15 ya. Nah, berarti kan ini 0,4 ya. 0,4. 0,4 kalikan 2 berarti 0,8. 0,8 kali 9 berarti 7,2. 10 pangkat min 5 Newton per meter. Nah, sekarang pertanyaannya di sini begini. Pertanyaan aslinya, letak titik yang induksiometernya 0. Nah, berarti tinggal gini. Ini taruh saja nih 6 ya. Ini berarti 9. Nah, taruh saja di titiknya X. Ininya berarti 15 dikurangi X-nya. Oke. Nah, kita punya rumus B. Ya. B sama dengan 2K kali I per A. Ya. Nah, di sini 0 berarti arah berlawanan sama besar. Ya. B6. Ya. B6 ke dalam, B9 keluar. Ya. Kalau saya gambarkan 3 dimensi, ya kayak gini. Ini B6. Artinya medan magnet dari 6 ampere, ini B9. Medan magnet dari penghantar berarus listrik 9. Nah, maka di sini B, misalkan di sini titik C, BC sama dengan 0 ya. Berarti di situ B6 dikurangi atau B9 dikurangi B6 ya. Terserah, yang penting arahnya berlawanan di sini. B9, itu harus sama dengan B6 sama dengan B9. Nah, masukkan karena punya rumus 2K ya per A, berarti di sini 2K-nya sama nih. Tinggal I per A1 ya. I1 per A1 sama dengan I2 per A2 ya. Nah, I1-nya itu 6 ya. A1-nya itu berarti X ya. Di sini X kan? Tuh. A2-nya kita cari nanti. Berarti ini 9 dibagi dengan 15 dikurangi X. Ya, kenapa 15? Karena dari 6 ampere ke sini 15 ya. Oke. Nah, tinggal kalikan crossing berarti 6 kali 15 ya dikurangi X ya. Yang ini berarti ini 9 kali X-nya. Berarti 9 ya. 9 90 ya, sorry. 90 dikurangi 6X sama dengan 9X. Pindah ruas berarti 15X sama dengan 90 ya. Maka X sama dengan 90 per 15 ya. Oke, berapa? Coba. 6 kali 5, 6 kali 5, 6 kali 1, berarti ini 6 cm. Nah, dari mana? Dihitung dari penghantar 1. Berarti ini jawabnya. Ya. Dihitung dari penghantar 1. Oke. Nah, tadi yang ini anggap saja pengalaman untuk kalian ya. Cara menghitung gaya magnet antara dua penghantar. Oke. Itu jawaban untuk soal 46. Nah, mudah-mudahan mengerti ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Saya percepat ya. Nah, gitu ya. Oke, di sini gampang. Perhatikan gambar penampang pipa berikut. Air mengalir ya. Air mengalir dari pipa A ke pipa B terus ke C. Perbandingan luas penampang A dengan penampang C adalah 8:3 ya. Nah, maka kecepatan aliran penampang A besarnya adalah Pi, kecepatan aliran pada pipa C berapa gitu ya. Nah, oke. Nah, di sini A dengan C, B-nya dilewat. Nggak mau masalah ya, karena pertanyaannya ada di C. Ini, sorry. Nah, ini lewat ya, sorry tadi. Dia mau loncat duluan, salah ketik ya. Nah, sekarang begini. Ini kecepatannya di sini V. Nah, di sini berapa gitu ya. Kita bandingkan. Kita punya rumus debit A itu sama dengan debit C, kebersamaan kontinuitas ya. Oke. Nah, sebelum ke sana kita pakai yang ini dulu. A berbanding A, C itu 8:3 ya. Oke.
Maka AA itu samanya 8AC ya. 8AC per 3. Oke, masukkan ke sini. Nah, rumusnya nanti QA, QC itu berarti kecepatan di A berbanding luas A sama dengan kecepatan di C dibanding dengan atau sama dengan apa perkalian antara PC dan AC. Oke. Nah, PA itu berarti V, sedangkan A sendiri itu 8 per 3 AC ya. Sama dengan, nah ditanyakan PC itu berarti AC ya. Coret ya. Berarti nanti PC itu sama saja dengan 8 per 3 V. Ya. Atau kalau mau dibuat perbandingan nanti 8 banding 3 ya gitu ya. Ya, tapi di sini kan ada jawabannya 8 per 3 pi. Ya. Nah, ini optionnya option D. Oke. Itu jawabannya ini debit fluida yang berhubungan lagi dengan persamaan kontinuitas. Oke. Oke, lanjut. Mohon maaf tadi ada soal nomor 8 dilonong ya. Nomor 48. Sekarang kita masuk ke soal yang sama yang tadi, yaitu soal 48. Yap. Nih, saya percepat tuh. Nah, di sini ada soal letak titik berat bidang homogen terhadap titik O. Nah, titik O berarti ini ya, tengah ya. Titik O tengah. Berarti titik titik O itu membelah pusat atau membelah pusat segitiga dengan persegi. Jadi kita tidak perlu nyari X0 ya. Karena X0 sudah 0. Jadi jawabnya udah ada nih. 0, 0, 0, 0 ya. Nah, semua mengandung 0, berarti kita tidak bisa nebak. Nah, yang penting gini caranya. Nah, yang ini taruh saja A1, yang ini taruh saja A2. Jadi, persegi ya, untuk persegi. Untuk persegi, luas alasnya taruh saja A1, itu tingginya 10 ya. Tingginya 10, itu lebarnya adalah, taruh dulu. Ini lebarnya kayaknya sama nih. Ntar dulu nih. Ini 02, ini 02, ini kayaknya 2 nih. 2 ya. Kemudian yang ini 4 ya. Sama berarti. 2, 4. Nah, berarti nanti luasnya adalah 2, ini 4 berarti ya. 2, 2. Nah, ini berarti 4 nih. Kalikan 10. Berarti 4 kalikan 10. Nanti kalau salah ini soalnya saya ulangi. Udah? Y1. Ini jadi tulis dulu 40. Y1 itu setengah kali tinggi. Berapa? Setengah kalikan 10. Berarti 5 ya. Gitu. Nah, sekarang segitiga. Untuk segitiga, nah itu luasnya, taruh saja kita sobat A2, luas alas kali tinggi. Ya, bagi 2. Ini setengah, alasnya berarti tadi 4 ya. Taruh dulu nih. 2, 4. Ya, boleh ya. 2, 4 berarti 8 ya. Ini 2, yang ini 4 berarti 8. Ya. Luas alas kali tinggi 8. Nah, ini 8. Nah, tingginya dari sini ke sini. Ya, dari sini ke sini 10, maka dari sini ke sini sisanya berarti 16 kurangi 10 yaitu 6. Oke, kalikan 6. Berarti ini 24 ya. 24. Ya. Sekarang tinggal nyari Y2. Y2 itu berarti titik berat segitiga. Berarti 1/3 kali tinggi. Ditambah. Nah, dihitungnya dari sini nih. Dari sini ke bawah. Nah, berarti 1/3 kali tinggi kali ditambah 10 ya. Berarti 1/3 kalikan 6 ditambah 10. Maka Y2 itu adalah 13 ya. 13. Sorry, 12. Ini serba salah nih. Oke, kita hapus dulu lah. Ini 12. Sorry. Ya. Jadi titik berat segitiga itu setengah 1/3 kali 6 berarti 2 ditambah 10 berarti 12. Oke, saya ulangi. Luas bidang 1 adalah 40 satuan luas.
titik berat ya bidang 1 adalah 5, luas alas bidang segitiga 24, titik berat segitiga adalah 12. Dihitungnya ingat dari sumbu X. Oke. Nah, maka gunakan rumus ini. Y0 sama dengan A1 Y1 ditambah A2 Y2. Kenapa ditambah? Tidak dikurangi karena di sini tidak ada tanda-tanda pengurangan ya. Oke. A1 ditambah A2 ya. Oke, tinggal galikan. A1-nya itu 40 kalikan Y-nya 5 ditambah A2-nya 24, kemudian Y-nya 12 dibagi dengan 40 kali ditambah 24 ya. Oke. Nah, ini berarti ya 200 nih, yang ini 200 ya. 200 ditambah 288. Nah, di sini 288. Nah, dibagi dengan 64, oke. Nanti di sini tidak ngepas ya. Berarti tinggal gini. 200 berarti 488 dibagi dengan 64 ya. Oke. Nah, kalau dibagi 8 berapa? Dibagi 8 berarti ini 8 ya. Oke. Oke. Nah, nanti jawabannya itu adalah koordinatnya 0,488 per 64 ya. Atau bolehlah disederhanakan jadi desimal ya. Berarti 488 ya. Dibagi dengan 64. Oke. Nah, ini hasilnya 7,625 ya. 7,625. Ya, ini sekitar B ya. Sekitar B itu jawabannya ya, atau 75/8. Oke, itu ya. Ini boleh angkanya 7,625 ya, atau kalau dipecahkan bentuk pecahan 75/8 ya, gitu. Oke, itu soal untuk nomor 48 dan jawabannya seperti ini. Oke, mudah-mudahan teringat lagi terhadap materi ini, yaitu kesetimbangan benda tegak dengan subpokok titik berat. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada tabung. Sebuah tabung P dan Q terhubung pipa kecil. Nah, jadi kalau digambarkan kayak gini, ya. Kalau digambarkan kayak tabungnya bulat, boleh, persegi juga boleh ya, atau kubus ya. Saya bulat aja lah. Yang ini P ya. Oh, yang ini P ya. Nah, kemudian ada pipa kecil. Ini taruh saja Q ya. Nah, ini Q ya. Nah, nanti di sini di P ada N, di N partikel ya, di Q ada 3N. Nah, pertanyaannya, bila gas dalam P bersuhu 300, nah di sini 300 ya, 300 Kelvin, maka suhu gas pada tabung Q berapa? Nah, ya, itu. Nah, sedangkan volumenya di sini nih, volume tabung Q itu 2 kali volume tabung P. Nah, di sini berarti volume Q itu 2 kali volume P ya. Oke, di sini ada N partikel dan 3N ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Perhatikan yang ini. Kita punya rumus PV sama dengan NKT ya. NKT. Nah, berarti di sini rumusnya ada PV NRT. N-nya N kecil, RT. Nah, N-nya jumlah partikel di sini, ini mol gasnya. Nah, pakai yang mana? Pakai yang ini. Ya, pakai yang ini, yang atas. Gitu ya. Jangan yang bawah. Nah, oke. Nah, berarti bandingkan di sini ya, berarti ada yang konstan. Apa tuh? Yang konstan adalah K ya. Berarti nanti K sama dengan ya,
P kali Pi per N kali T ya. Oke. Nah, sekarang di sini bila gas dalam P bersuhu 300, nah udah berarti di sini tidak disebutkan tekanannya, berarti sama ya. Oke. Berarti sama, berarti hanya berlaku K sama dengan Pi per N kali T ya. Oke, berarti tinggal K sama dengan K. Tinggal Pi P per N P T P sama dengan santai Pi Q per N Q T Q. P V ya, volume P itu kita taruh saja, kita sebut Pi boleh ya. Tetap saja juga boleh. Oke. So, masukkan aja. P tar. Di sini berarti volume ya. Nah, berarti P volume P per dari sini N-nya, kemudian suhunya 300 ya. 300 Kelvin, kemudian di sini 2 volume P, di sini 3N ya, kemudian T-nya ditanya, T Q ya. Coret ya. Coret, ini N-nya juga dicoret. Berarti kita peroleh 1/300 sama dengan 2/3 T ya. Oke, T-nya T Q. Ini kesinikan, ini kesanakan. Berarti T di tabung Q itu 300 kalikan 2/3. Maka T di Q itu hasilnya adalah 200 Kelvin. Itu ya jawabannya ya. Oke, berarti option E yang benar gitu ya. Ingat ya. Ini soal ITBK kalau nggak salah ya. Oke. Itu jawaban untuk nomor 49. Hati-hati ya. Hati-hati. Tiap mengerjakan soal hati-hati. Yang penting ingat kalau masuk ke UTBK, yang penting konsentrasi tinggi, kemudian siapkan mental. Karena di sini kita akan menghadapi soal-soal yang kemungkinan berat menurut standar kalian. Oke, untuk selanjutnya kita melangkah ke slide berikutnya. Nah, ini soal 50. Nah, saya percepat ya. Ini gampang, ini soalnya soal UN. Kalau tadi sejenis SBM PTN atau UMPTN. Nah, di sini bola dilemparkan vertikal ke atas. Ya. Nah, bola dilemparkan vertikal ke atas ya, dengan kecepatan 10 meter per sekon ya. Nah, suatu saat dia mencapai ketinggian 2,5 meter. Oke. Nah, pertanyaannya berapa kecepatan benda pada ketinggian 2,5 meter di atas posisi saat melempar. Nah, sini berapa kecepatannya? Nah, posisi 1, posisi 2. Nah, posisi 1 itu berarti di tanah kan? Maka terjadi penggunaan rumus energi mekanik 1 itu sama dengan energi mekanik 2 ya. Di posisi 1 tidak ada energi potensial. Kenapa? Karena tingginya tidak ada. Berarti nanti tinggal langsung aja EK1. Kemudian di posisi 2 itu ada ketinggian dan ada pertanyaan berapa kecepatan. Maka di sini mau tidak mau harus ada EP ya, EP2 dan EK2 ya. Oke, gampang nih. Berarti ini setengah M Pi kuadrat ya. 1 di sini MGH ya, 2 boleh. Di sini setengah M Pi kuadrat 2 ya. Coret nih. Ya. Kiri kanan kali 2. Berarti pi 1 kuadrat 2GH 2 ya, ditambah pi kuadrat 2. Ini berarti 10 kuadrat. Kalau sudah tahu langsung aja 100. 2 kalikan 10 ya. Oke, 2 kalikan 10 kalikan 2,5 ya. Ditambah pi kuadrat 2. Nah, berarti nanti gini. Pi kuadrat 2 sama dengan nih 100 ya. 100 ya. Nah, dikurangi 2 kali 10 berarti 20 ya. 20 kali 2,5 berarti
nih 50 kan. Yang ini 50 kan. 25. Nah, berarti nih pi kuadrat di ketinggian 2,5 meter itu besarnya 50. Maka pi kuadrat, pi 2 yang bukan kuadrat itu akar dari 50. Hasilnya ini 25 kalikan 2 kan. Itu ya, berarti hasilnya adalah kecepatan posisi 2,5 atau ketinggian 2,5 meter itu berarti 5 akar 2 ya, meter per sekon gitu ya. Ini cukup mudah untuk soal ini. Beda dengan yang nomor-nomor sebelumnya ya, nomor 54 49 udah susah ya. Oke. Itu soal yang ditampilkan di video kali ini. Oke. Nah, next video latihan 6 soal fisika. Mohon maaf tadi ada kesalahan-kesalahan dalam penampilan soal ya dan penyembuatannya ya, tidak membuat semangat kalian untuk belajar berkurang gitu ya. Terus selanjutnya video ini jika bermanfaat untuk kalian, tinggalkan pesan kalian berupa like, komen, dan subscribe ya, serta share ke teman Anda, teman kalian dimanapun mereka berada supaya mereka juga ikut mempelajarinya. Oke? Nah, bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat beraktivitas.